Video ini akan melanjutkan pembahasan mengenai pengelolaan author menggunakan Laravel. Jadi pada video sebelumnya kita telah membuat halaman untuk mengelola author yang sederhana seperti ini. Hanya ada tombol tambah author dan muncul sebuah dialog dengan satu field nama author. Di sini ada tombol simpan, tapi ketika diklik belum berfungsi. Pada video kali ini kita akan membuatnya berfungsi. Ringkasan pembahasan pada video ini adalah: yang pertama, membuat event pada tombol ini; yang kedua, membuat validasi; dan yang ketiga, menyimpan data; yang keempat, meretrieve data dari database untuk ditampilkan di sini; dan selanjutnya membuat custom avatar. Untuk author ini dibuatkan avatar khusus agar tampilannya lebih menarik. Oke, langsung saja kita buka project purpose yang telah dibuat sebelumnya. Kita buka yang pertama adalah bagian JS, komponen page author. Ini ada tombol simpan yang belum ada eventnya, maka kita perlu membuat event untuk tombol tersebut. Kita menggunakan event click, misal nama metodenya menggunakan store. Di sini kita tambah satu metode, yaitu store. Oke, selain itu kita perlu menambah sebuah state. Ketika tombol ini diklik, maka kita akan mendisable sementara dan menampilkan icon loading. Untuk itu kita tambahkan di sini sebuah state. Kita biasanya menggunakan loading. Di dalam loading ini kita menambahkan sebuah objek store. Defaultnya nilainya false. Tambahkan di sini. Ketika tombol diklik, disable dulu. Loading author start. Ini topaz untuk menampilkan icon. Untuk menampilkan icon ini diganti dengan loading. Nanti akan ada icon tombol ini menjadi loading sementara ketika proses store atau proses penyimpanan data berlangsung. Ini kita ubah ketika tombol diklik, maka state ini berubah menjadi true. Oke, selanjutnya kita perlu membuat satu field untuk menampung field nama author ini agar bisa dikirim melalui ajak. Ini sudah ada dialog, ini sudah ada loading. Kita tambahkan sebuah field. Author, fieldnya cuma satu, yaitu nama. Defaultnya 0. Saya terbiasa membuat ini defaultnya selalu 0. Saya tambahkan vModel di sini untuk menampung author. Untuk membinding tag field ini atau input ini dengan name. Oke, setelah itu kita buat ajaknya menggunakan Axios. Kita lihat URL yang telah dibuat menggunakan resource route resource. Kita sudah membuat resource ini kemarin pada video sebelumnya. Kita lihat dulu URL untuk post atau menyimpan data ini apa. Kita lihat dulu menggunakan PHP artisan route list name sama dengan author.
store yang ini, jadi URL cuma author gitu, berarti URL cuma garis miring author. Lalu di sini koma argumen fieldnya seperti ini. Terus kita buat promise ketika sukses, then rest argumen dari servernya, sama finally ini sukses atau tidak sukses sebuah request akan masuk ke finally ini untuk mendisable, untuk mengembalikan state button menjadi normal. Kita ubah state tombolnya menjadi normal lagi, this loading author store false. Ini kurang store ya, ini di sini kita menampilkan message error kalau ada, kalau tidak ada berarti sukses. Kita tampilkan juga, kita import part yang kita buat sebelumnya, yaitu my alert ini kita import di sini, my alert ref alert, sorry kita buat simple aja. Di sini jika respon dari server kodenya 200 kita anggap berhasil, selain 200 maka kita anggap gagal. Kita tampilkan message yang berbeda dari segi warna, refresh data store sama dengan 200 maka berhasil, else maka gagal. Kita tampilkan this ref alert show rest data message. Ini kita tambahkan colornya red, ini kita tambahkan colornya sukses kalau berhasil, ini kurang pas. Oke, kita sudah membuat message. Selanjutnya selain message kita perlu menyembunyikan dialog yang telah kita buat sebelumnya. Kita sembunyikan this dialog author false, ini untuk menyembunyikan dialog penambahan author. Selain itu kita perlu mereset name juga agar menjadi kosong lagi. Kita nulkan lagi this field author name sama dengan nul. Oke, kita sudah mereset semuanya. Setelah ini kita perlu membuat validasi di sisi server. Kita buka bagian apps http controller author controller ini. Di sini ada bagian store, kita lihat di sini ada bagian store, kita lihat di daftar route yang telah dibuat ini, URL author ini menggunakan metode store di author controller ini. Jadi kita hanya perlu mengubah di sini di metode store ini. Ini sudah dibuat otomatis. Kalau mengikuti video sebelumnya maka akan membuat otomatis ini dibuatkan oleh Laravel seperti ini. Oke, kita langsung saja membuat validasi. Name validasinya ini required string min 3 max 25. Kita batasi seperti itu.
Setelah itu kita buat validatornya. Menggunakan yang fasad, make, request, post. Di sini kita tambahkan argumen rulesnya seperti ini. Kita intercept ketika tidak lolos validasi menggunakan validator voice. Yang voice ini boolean. Kita harus menggunakan if validator voice, maka kita tampilkan message error yang ada di sini. Kita buat validasi untuk ajak agar tampilnya satu persatu menggunakan loop validator get message bug. Ini to array, terus kita looping menggunakan for each as sama dengan v. Setelah itu kita tampilkan errornya ke dalam respon. Return API respon, kodenya 201, message-nya R0 ini. Kita coba apakah sudah berhasil. Ini saya sudah menjalankan npm run what sebelumnya, maka saya tidak perlu menjalankan lagi, langsung di reload di sini. Oke, kita cek, kita inspect dulu agar kalau ada error kita tahu. Klik simpan. Oke, kita salah posisi. Ini bagian datanya seharusnya 0. Ini kita cek lagi, berarti kurang 0 ini. The name field is required, berarti validasi sudah berhasil. Kita cek misal cuma 1 karakter, misal kita cek lebih dari 25 karakter, sudah memenuhi validasi. Oke, kita lanjutkan untuk bagian penyimpanan data. Ketika lolos validasi, maka akan ada di keluar blok sini, karena ketika di dalam validasi ini sudah di intercept oleh return ini, maka tidak akan sampai ke bagian ini. Tapi kalau ini lolos, tidak ada files, maka akan lolos ke keluar blok sini. Maka kita nggak perlu membuat else, kita nggak buat else ini, nggak perlu. Kita langsung tulis saja di sini author sama dengan author read name sama dengan request name. Cukup seperti ini. Terus kita return lagi untuk menampilkan hasil API respon. Untuk berhasil kita tadi menggunakan 200, datanya kita tampilkan author yang baru ditambahkan, message-nya kita buat author berhasil ditambahkan. Oke, sebelum kita coba, kita tambahkan keyword di sini agar bisa ditambahkan keyword menggunakan array seperti ini. Oke, ini sudah saya keyword. Kita bisa mencobanya. Kita lihat dulu di database phpMyAdmin apakah sudah ada autornya atau belum.
Nah, kita malah belum membuat database. Oke, database sudah dibuat. Di sini saya ada author dan type-nya otomatis nanti menjadi personal. Kita coba namanya Ahmad Hudairi. Kita simpan. Oke, sudah berhasil. Kita cek apakah masuk sini. Di sini kita masuk. Oke, sekarang kita buat untuk menampilkan data author yang sudah ditambahkan di dalam database. Kita perlu membuat sebuah metode lagi, get authors. Di sini untuk mengambil data dari indeks, menggunakan metode indeks ini kita gunakan get authors. Kita tambahkan state dulu, get authors this loading author get authors. Kita kopas saja dari sini biar lebih cepat membuatnya. Ini diganti get. Ini responnya tetap, ini juga tetap. Di sini yang dihapus. Oke. Terus ini metodenya diganti get. Ini sudah tetap. Ini fieldnya tidak usah. Setelah data berhasil di retrieve, maka kita perlu menambahkan di collection. Kita buat sebuah objek bernama collection. Ini bisa menggunakan nama apa saja, tapi saya biasanya menggunakan collection authors. Ini defaultnya saya buat 0 karena nanti ini berisi objek. Saya akan ngecek dulu, ketika ini 0 maka di DOM-nya akan tidak muncul atau tidak di render gitu, agar tidak error. Kita tambahkan di sini this collection authors sama dengan res data. Kita menggunakan data ini adalah respon dari defaultnya dari Axios, sedangkan data yang terakhir ini adalah respon yang kita buat nanti. Kita menggunakannya juga data, maka ada double data di sini. Langsung saja di indeks ini kita intercept. Jika requestnya berupa ajak, maka tidak akan sampai ke sini. Kita intercept di atasnya. If request ajak, maka kita ambil authors sama dengan authors lapis limit, nggak perlu pakai limit, kita pakai paginate 20.
20. Setelah itu kita buat respon server, respon return API respon 200, datanya author, message-nya oke. Seperti ini. Setelah itu kita panggil get authors ini ke dalam computed. Kita buat di sini computed. Bukan computed tapi mount. Kita ambil di sini list get authors. Kita cek dulu apakah sudah berhasil. Kita cek bagian view. Ini ada error apa ini? Nanti kita cek lagi. Oke, kita lihat di view-nya. Author, collection author sudah ada satu objek. Oke, berarti sudah berhasil. Sekarang kita tinggal menampilkan data yang diambil dari server ini di sini untuk menggantikan nama author ini. Langsung kita tambahkan di situ. Berarti list item ini kita ubah, kita hapus, terus kita tambahkan ini di dalam sebuah template. Template ini kita tambahkan sebuah form, v-form. Kita tambahkan v-form collection item index of collection authors data. Ini tambahkan dalam template. Ini menjadi item name. Agar tidak terjadi error, karena defaultnya ini null, maka ketika kita mengambil data akan error. Di dalam list ini kita kasih if collection authors tidak sama dengan null. Maka nanti tidak akan error, karena ini akan defaultnya kalau ini sudah selesai maka ini tidak akan null meskipun tidak ada data. Untuk berjaga-jaga itu maka kita cek dulu apakah ada author, setelah itu kita render di sini. Logikanya seperti itu. Kita cek dulu. Nah, di sini sudah berhasil. Kita perlu menambahkan ini ke dalam metode store. Ketika berhasil maka otomatis mendapat author list get author. Kita reload lagi. Misal kita tambahkan sebuah author, seorang author bernama Putut EA. Kita simpan. Nah, ini sudah muncul. Selanjutnya kita akan membuat atau menampilkan avatar pada masing-masing author. Avatar ini kita menggunakan UI avatar. Ini jadi ini akan membuat otomatis avatar gambar seperti ini. Kita menggunakan ini untuk menampilkan avatar pada masing-masing author. Langsung saja kita perlu menambahkan sebuah atribut dari author, yaitu berupa avatar, menggunakan nickname, menggunakan huruf depan dari masing-masing nama. Jika ini P,
ini EA maka nanti PE. Jika ini awalnya A dan ini B maka AB, seperti itu. Kita tambahkan atribut di sini, public function get avatar atribut, seperti ini. Kita ambil yang sederhana ini, yang paling sederhana. Kita ambil dari sini, return, seperti ini. Kita tambahkan this name. This name ini diambil dari field yang ada di database. Jadi field ini name. Kalau kita mau menggunakan tipe berarti this type. Kalau misal menggunakan created at berarti this created at, seperti itu. Kita menggunakan name. Terus kita tambahkan event. Ini avatar. Event ini gunanya untuk menambahkan atribut tambahan ini ke dalam respon server. Langsung saja kita pasang di sini. Di list item ini kan ada list konten. Kita tambahkan list avatar. Oke. List item avatar yang ini. Di sini kita gunakan vimage. Gunakan source, yaitu item avatar. Kita tes hasilnya. Nah, agar ini terlihat tampak lebih menarik, kita tambahkan background. Kita lihat background. Nah, ini pakai background random seperti ini, biar backgroundnya masing-masing author itu tidak sama. Kita tambahkan di sini. Biar di depan saja. Kita tes apakah background sudah berubah. Nah, backgroundnya sudah berubah. Kita coba tambahkan sebuah author lagi, seorang author lagi, misal namanya Rusdi Matari. Nah, ini sudah otomatis sesuai nama autornya. Demikian pembuatan author pada aplikasi perpustakaan. Untuk video selanjutnya kita akan membahas mengenai macam-macam validasi yang ada di dalam Laravel. Jadi kita akan mengkhususkan pembagian selanjutnya ke bagian validasi dulu. Jadi kita bahas satu persatu validasi yang sering digunakan untuk pembuatan aplikasi Laravel itu seperti apa. Misal validasi nomor telepon, validasi email, validasi jika ada user yang sudah ada tidak boleh ditambahkan lagi, atau ngecek jika user tidak ada, atau validasi tanggal dan lain sebagainya. Kita bahas di situ. Oke, terima kasih.